We are Venom. Film Venom ketiga, Venom The Last Dance, yang digadang-gadang menjadi Venom terakhir yang paling memuaskan dari SSU, Sony Cinematic Universe, ya. SSU, Sony, ya, Spider-Man Universe, ya kan. Dan film Venom ketiga mendapat kritikan di mana-mana. Dan itu yang kualami pada Venom ketiga. Ini dia reviewnya. That is all. Oke, disclaimer terlebih dahulu kalau video ini sifatnya no cut, no edit. Jadi ini pure mengenai opini aku sendiri dan tidak akan pernah diedit. Oke, langsung aja pembahasannya, reviewnya. Jadi Venom ketiga ini tujuannya tuh memang tidak dijelaskan secara masif atau tidak jelas secara maksimal di filmnya itu. Maka dari itu, Venom ketiga itu membawakan beberapa simbiot yang dipakai gitu aja, dipakai seadanya saja. Tidak ada konklusi yang jelas, tidak ada pemakaian yang tepat, tidak ada unsur yang sangat konsisten. Apa konsistensi itu? Nah, simbiot yang di dalam Venom ketiga itu ada beberapa yang aku tidak ketahui atau belum dijelaskan secara rinci di dalam film tersebut. Maka dari itu, apa yang konsisten dari Carnage ke Venom ketiga, yaitu The Last Dance, itu masih abu-abu. Karena dari judulnya aja ada The Last Dance, artinya dansa terakhir bagi Venom itu sendiri. Nah, kenapa di trailer itu sangat-sangat tidak meyakinkan kalau Venom ini tuh memang sangat, wah Venom ini tuh bagus banget, wah Venom ini tuh sangat, Venom terakhir adalah Venom yang paling memuaskan. Tapi nyatanya itu banyak banget kritikan-kritikan di mana-mana. Kan terutama aku juga. Nah, itu juga ya. Nah, jadi permasalahan yang pertama adalah Venom yang ketiga itu juga diambil dari Venom kedua, yaitu pada scene ketika Patrick Mulligan itu sudah mati, itu memasuki inangnya bernama toksin simbiot. Nah, toksin simbiot ini itu masih dalam tubuhnya Patrick Mulligan, belum sepenuhnya Patrick Mulligan itu sadar. Nah, dari situ aja, wah berarti nanti di Venom ketiga itu bahwa ada simbiotoksin nih untuk mengalahkan si Venom atau Venom bertarung lawan toksin, ya kan? Nah, nyatanya Patrick Mulligan di sini tuh tidak benar-benar toksin. Ya. Ada menganggapnya itu seperti wah itu toksin, padahal itu bukan toksin, itu simbiot yang lain. Nah, kalau saya baca-baca itu simbiotnya adalah second simbiot kedua sebelum toksin, ya kan? Ada yang bilang itu adalah laser, ada yang bilang itu adalah yang sebagainya. Tuh aku nggak tahu tuh masih namanya big plot hole yang kurang maksimal. Plot tuh masih kurang maksimal dan ceritanya itu. Menjadi aku ulang dari awal lagi, kenapa aku bilang tujuan dari film-film ketiga atau The Last Dance itu masih kurang maksimal atau belum jelas atau belum masih diinterpretasikan kepada penontonnya. Itu karena kejadian di film kedua, Venom itu bisa memudahkan, bisa mengalahkan Carnage, bisa memusnahkan Carnage dengan resikonya bahwa Eddie Brock itu mati. Nah, ketika Eddie Brock itu mati, Venom simbiotnya tuh masih hidup dan memasuki inangnya, itu menghasilkan namanya Codex. Nah, itu dia. Paham? Nah, jadi seharusnya kedua dari simbiot ini sebenarnya memiliki Codex kalau secara komikal. Nah,
Aku menganggapan kalau film 3 tuh bisa munculkan namanya Carnage yang luar biasa yang bisa diimplementasikan di film ketiga, dan itu sangat bagus karena ada istilah Carnage, ada istilah dari Toxin, dari Agony, dari Pitch, dari Scorn, dari yang sebagainya itu ada di semua komikal kemasukan ke film ketiga tuh pasti ada kan Glass Dance. Nah, kodeks itu sebenarnya tuh siapa yang cari kodeks tersebut? Nah, lalu diajarkan kodeksnya seperti apa kan? Nah, di awal film atau di trailernya juga ada itu menunjukkan Null yang serem, Knull, yaitu The God of Symbiote, ya kan, yang kadang-kadang nanti akan muncul di film Spider-Man 4 King in Black kalau nggak salah, ya kan. Nggak tahu Spider-Man 4 itu masih tergolong street level bosnya atau street level multiverse, yaitu kadang-kadang sebagai Knull sebagai villainnya, big villainnya. Nah, aku merasa, bahwa Sony Spider-Man Universe ini itu nggak niat memakai cerita konotasi yang sangat-sangat komik akurat. Dia diubah sedikit itu bisa menghancurkan plot ceritanya di film 3. Kenapa? Ya, terus nanya ke aku, film 3 tuh apakah seru atau enggak? Nah, itu kayak klasik lah ya. Seru, dan menghibur, tapi secara esensi cerita, secara komikal, secara manual, ya kita nontonnya kan di bioskop kan, pasti bayar banget kan. Itu tidak ada suara kenceng, ada suara yang paling berisik banget, ada suara yang paling soundnya tuh tidak aur-auran, soundnya tuh aur-auran, dan gue gak nyaman banget merasakan. Satu lagi yang nggak nyaman banget adalah ketika Venom itu sedang dansa dengan Mrs. Chen. Itu menurutku agak tolol. Makanya tuh agak tolol dan bisa uh, tuh dihilangkan scene tersebut. Itu agak maksa menurutku, agak kemana-mana. Padahal tuh dikejar sama si Xenovitz, itu anak buahnya atau anak dari prajuritnya si Knull itu sendiri yang sedang mengejar si Venom yang ada kodeksnya itu tersebut. Maka dari itu kayak kejar-kejaran sama Xenovitz, tarung sama Xenovitz, tapi dibantu sama simbiot yang lain seperti Power Ranger. Lalu selesai dan itu aja, muncul sebuah simbiot yang lain gitu aja, lalu tidak ada gunanya. Itu project selanjutnya simbiot itu mau kemana? Itu nggak tahu sama sekali. Maka dari itu, gue sangat pahami mengenai Sony Spider-Man Universe yang kacau balau mengenai plot ceritanya, mengenai eksekusinya, mengenai CGI-nya, mengenai apapun itu tidak maksimal di film ketiga. Seru-seru, tapi kurang maksimal, alias nanggung, alias tidak dibuat kita lebih intensful, tidak dibuat seperti kayak wah ada misteri dengan Eddie Brock, dengan simbol-simbol lainnya, misteri tentang Patrick Mulligan dengan simbiot toksin, simbiot ini sebetulnya dijelasin secara rinci. Patrick Mulligan tuh jalan mengenai, wah yang tuh hati-hati ya, yang diincar itu adalah si Venom Black Symbiote, yaitu Black Symbiote milik dari Eddie Brock, itu Venom itu sendiri. Dia nggak menjelaskan diri sendiri atau tidak menjelaskan bahwa itu seperti apa. Lu nggak jelaskan kalau toksin tuh keluar dari tubuhnya Patrick Mulligan tuh tetap ada inangnya. Patrick Mulligan tuh nggak ada. Tetapi yang paling fatal adalah ketika perpisahan dengan Venom dengan Eddie Brock. Itu tujuannya tuh sampai ke perpisahan Venom dengan Eddie Brock. Apakah perpisahan tersebut adalah memuaskan? Tidak memuaskan, kurang memuaskan. Ya. Jadi meskipun deg-degannya kerasa, ya ngapain lo ngorban simbiot lo hancur ya. Nah tuh lo ngapain lo hancurin diri sendiri, apa urgensinya? Lo bisa ngalahin Snowfitch,
Meskipun Sinovac itu bisa regenerasi lagi, menjadi tumbuh kembali, itu pasti bisa, tapi lo bisa ngalahin dengan berbagai cara, ya kan? Lo bisa ngalahin Carnage yang super kuat, alas spot armor, tapi lo nggak bisa ngalahin Sinovac, kan tolol namanya. Itu loh. Paling masalah tuh di situ doang. Lo kayak kejar-kejaran, petak umpet, lo kodeksnya jadi Venom, nggak jadi Venom, Eddie Brock, Sinovac nggak tahu kalau Eddie Brock adalah Venom. Tadi Sinovac itu tuh nggak bisa mendengar, dia hanya bisa melihat doang tuh ya. Lihat di kodeksnya itu doang. Jadi dia sekedar melihat kodeks sudah terlihat. Dia buta tuh, harusnya nggak melihat kodeks tuh kan, buta tuh. Itu menurutku. Ya, menurutku agak gimana ya, kurang sih menurutku, kurang memuaskan dalam sebagai aspek di film-film ketiga. Ya, kan aku kan diajak di bioskop kan. Jadi wajar aja, ya kan. Jadi ini agak gimana, Sony Picture Universe nih mau diapain lagi nih? Ini masa depannya nih mau ngapain lagi? Project mana lagi yang kau lakukan itu si Sony ini kan? Karena ada project namanya Kraven the Hunter. Ini Kraven the Hunter kok misalkan jelek lagi secara plot cerita, itu bisa fatal. Bisa jadi fatal dan menjadi waste potensial atau karakter yang disia-siakan, ya kan? Jadi Sony Picture ini itu karakter yang di komik sudah ikonik banget, sudah maksimal banget, itu tidak dimaksimalkan dengan baik di live actionnya. Contoh film film pertama Riot, siapa tahu kita kenal Riot ya kan, kita nggak kan, padahal tuh nice, tuh bagus, tapi nggak bagus banget, tuh bagus menurutku, cara plot cerita, cara aplikasi yang secara implementasi tuh bagus banget, ya kan, secara eksekusi itu juga bagus banget. Film gaharnya si Venom, terus ada wah Venom tuh gila-gilaan, brutal, itu bisa wah keren banget ya kan. Itu baru Venom aku kenal. Jadi kita beranjak di Venom Let There Be Carnage, terus film ketiga Venom Glass dan yaitu We Are Venom yang gak jelas mampus itu kan, itu ya bagiku agak kurang nyambung. Bahkan begini, Venom kedua dan film ketiga tuh alias tuh sama nyambung. Jadi film kedua itu adalah Carnage ya, terus menuju ke film ketiga adalah Codex ya kan, udah aku catat tadi kan. Terus film yang ketiga adalah masalah Nol mencari kodeks yang kuat. Yang simbiote yang kuat itu adalah si Venom itu di box itu sendiri. Alhasil Nol tuh kecewa, terus tuh nggak kecewa dengan simbiote itu dihancurkan, gitu loh. Harusnya ceritanya tak perpisahan itu adalah si simbiote itu tetap dihancurkan, tetapi bisa kan sisa sedikit simbiote itu di berjalan waktu jadi tetap hidup si simbiotnya. Tapi aku tahu kalau Venom itu masih tetap ada, karena pesan berkeliaran juga sampelnya yang ada di bartender itu dibawa oleh si prajuritnya Baron Mordo itu kan, nggak tahu namanya siapa, itu Baron Mordo yang anak itu simbiotnya itu pasti itu ya. Ya, apakah Venom ini akan berlanjut? Ya, why not ya kan, karena ini adalah money making atau money laundering yang nggak jelas. Jadi itu adalah potensi yang tidak jelas juga. Ini film mau diapain lagi Sony Spider-Man Universe, itu sih menurutku masih kekurangannya di situ doang. Atau masalah lagi-lagi ceritanya, eksekusinya, filmnya tuh masih sama aja, tidak berubah. Beda dengan film MCU lainnya, ya kan, yang sedang ancok-ancoknya seperti Deadpool and Wolverine, itu kan dia ceritanya adalah meh, tapi dia memaksimalkan fan service-nya. Ya, untuk sesuatu sih oke. Menurutku minim serunya sih di Deadpool and Wolverine adalah hal yang paling lumayan oke daripada film ketiga ini. Lo sasakan aja Force atau Venom Horse, lo sasakan aja seperti itu ya. Menurutku ya banyak banget menurutku aspek-aspek di film ketiga itu tidak interpretasikan dengan baik dan benar, tidak bisa menyajikan penonton tuh lebih kayak lebih tegang atau lebih itu non film film ketiga. Glass Dance tuh kayak lucu-lucuan aja, kayak ketawa 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 gini ketawa ketawa kan.
nggak ada namanya tegang, nggak ada namanya kita berasa kayak tertidur, nggak ada seperti itu. Lo nggak mau film berkualitas Marvel tuh banyak banget daripada film ketiga, ya kan? Nggak film keempat, film kelima itu bullshit memang. Ya kan apalagi Spider-Man 4 ya kan. Katanya sih memang sembayot ya kan. Ya itu menurut gua agak tolol bener kan. Ya atau aja dari aku untuk skor dari aku untuk film-film ketiga yaitu adalah 6/10 alias kurang, karena masih ada titik serunya, meskipun serunya pun nggak maksimal, nanggung begitu ya, oke. Jadi aku dengar-dengar penjelasan di konten kreator lainnya, tapi gak aku sampaikan di video ini karena terlalu panjang ya kan. Itu aja dari aku. Bentar, aku lagi matikan ya kan. Bentar. Oke ya kan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.